Nama Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Saya mau melihat tangan-tangan yang siap diberkati Tuhan pada hari ini, amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik dulu dong untuk Tuhan Yesus. Saudara, saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami untuk bisa datang menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, jika Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup sampai saat ini Tuhan. Engkau masih mengizinkan setiap kami untuk kami terus memperbarui diri kami lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, hidup kami bukan hanya milik kami saja Tuhan, tapi hidup kami adalah milik Engkau Tuhan. Kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus, untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan membuka hati kami, memfokuskan diri kami, agar roh kami lebih diperbaharui lagi di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara, masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucapkan syukur kami di hadapan-Mu. Sebab sampai saat ini Tuhan, tidak ada yang bisa kami banggakan Tuhan dalam hidup kami. Sebab segala sesuatu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, semua karena perbuatan-Mu Tuhan. Segalanya yang kami miliki, semua hanya milik-Mu Tuhan. Kami hanya mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Bukan harta yang berkelimpahan yang kami berikan, tapi hati kami seutuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama sembah Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Tinggikan Tuhan, biarlah kami memiliki iman yang berkualitas di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami menaikkan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan, dengan segenap hidup kami Yesus. Atas perbuatan-Mu, sungguh ajaib Yesus. Kalaulah kami besar, bawa kami lebih lagi Tuhan. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu di siang hari ini Tuhan Yesus. Tangkap kami lebih lagi Tuhan, peluk kami lebih lagi Bapa. Puji syukur, hanya bagi nama-Mu, sebab Engkau yang termulia, Engkau yang dahsyat, sungguh Kau luar biasa. Kami tidak akan membatasi diri kami di siang hari ini Tuhan. Bawa kami lebih lagi, tenggelamkan kami lebih lagi, menikmati hadirat Tuhan yang kudus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang
lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Kediaman Yesus, biar kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami di siang hari ini Tuhan. Dan jiwa kami dipuaskan. Jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Sebab Engkau sumber penghiburan kami Tuhan. Sumber penghiburan. Dan Engkau yang mengubahkan air mata kami jadi sumber mata air. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita nyatakan lebih lagi. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sumber dari segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau adalah harapan kami hidup Tuhan. Engkau adalah harapan yang kami Tuhan. Mari sembah Tuhan lebih lagi saudara. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Engkau layak kami tinggikan di siang hari ini Tuhan Yesus. Engkau layak kami sembah di siang hari ini Tuhan. Tiada satu pun yang dapat membatasi kami untuk datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mari berikan waktu-Mu di hadapan Tuhan saudara. Mari berikan sembah yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu saja Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi di hadapan
hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Kami relakan segalanya Tuhan. Kami berikan seluruhnya hanya kepadamu saja Tuhan Yesus. Hanya Engkau saja yang berharga Tuhan. Yang terbaik bagimu. Segenap hidup kami Tuhan. Segenap hatiku dan segenap jiwa. Saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri saudara. Ku beri yang terbaik bagimu Tuhan. Aku rela, kami relakan segala sesuatu yang membuat kami jauh daripada Engkau Tuhan. Kami berikan versi terbaik hanya untuk Engkau saja Tuhan. Bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku, segenap hatiku. Oh, dan segenap jiwaku, Terima kasih Papa buat siang hari ini kami sungguh merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Kau membawa kami semakin naik, semakin melekat dan semakin mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih karena Kau menyatakan kasih-Mu bagi hidup kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Papa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dengan apakah kami akan membalas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, selain kami hanya bisa berterima kasih, mengucap syukur, dan menjadikan hidup menjadi hidup yang berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, izinkan kami membawa bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami mulai dari Sabang hingga Merauke ya Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang daripada-Mu tinggal atas bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada, yang sudah Tuhan percayakan di hari-hari ini Tuhan, yaitu Bapak Joko Widodo serta Ma'ruf Amin. Bahkan juga jajaran yang tertinggi hingga jajaran yang terendah sekalipun Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati hidup mereka. Roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Masa-masa akhir mereka di dalam menyelesaikan tugas mereka Tuhan. Sebelum tahun 2024 Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus mereka bergairah, bergelora Tuhan untuk boleh pemerataan terjadi atas bangsa kami ini. Mulai dari Sabang hingga Merauke, mereka mendapatkan sukacita, damai sejahtera. Bahkan juga Tuhan Yesus, mereka mendapatkan keadilan yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, pembangunan pemerataan hari ini akan terjadi, bahkan akan dimiliki oleh bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga Tuhan kami berdoa atas di tahun 2024 ini Tuhan. Satu calon presiden bahkan juga wakil presiden Tuhan sudah tetapkan yang terbaik bagi bangsa kami ini. Apapun yang menjadi keputusan, siapapun yang terpilih Tuhan, biarlah kiranya itu adalah daripada Tuhan. Terima kasih, berkati semua KPU dimanapun, bahkan sampai di pedesaan-pedesaan sekalipun Tuhan. Supaya kejujuran ada di dalam hidup mereka, ketegasan Kau berikan bagi hidup mereka. TNI Polri Tuhan, supaya mereka boleh memberikan hati mereka, menjaga semua keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga Tuhan kami berdoa atas hamba-hamba-Mu Bapak Niko Harjo beserta wakilnya, bahkan juga Bapak Wiko Mulyono beserta wakilnya, bahkan juga Bapak Rudi Siregar yang kami kasih di tempat ini beserta wakilnya Tuhan. Kami percaya hidup mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kemampuan demi kemampuan Engkau berikan bagi hidup mereka Bapak. Dimanapun keberadaan mereka setiap harinya Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati. Mereka menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati semua pelayanannya Tuhan. Berkati istri, berkati anak-anak mereka, berkati cucu-cucu mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Keluar masuknya Tuhan selalu memberkati. Tuhan selalu membawa naik para hamba-hamba
hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas tempat ini ya Tuhan. Bahkan juga Hotel Aston ini, bahkan yang ada di Kenari Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya ketika Obed Edom ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya radius 1 kilometer dari tempat ini Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Perubahan demi perubahan akan terjadi di kota Bekasi ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati lantai atas, bahkan lantai basement sekalipun. Berkati pemilik hotel ini Tuhan, bahkan mereka yang bekerja, office boy, bahkan sapam yang Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Bahkan juga para tamu-tamu akan terus datang ke tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami sebentar akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya, kepada Bapak Pendeta Daner Nicholas Hasibuan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengirimkan hamba-Mu ke tempat ini. Bukan satu kebetulan, tetapi ada rencana yang indah akan Tuhan buat ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki Tuhan. Kami percaya pesan yang terbaik akan Kau berikan bagi hamba-Mu ini ya Bapa. Supaya kiranya firman itu boleh tertabur ya Bapa. Kau berkati setiap pelayanan hamba-Mu, berkati istri bahkan anak-anaknya. Rencana demi rencana, berkiranya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada akan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Mulai dari anak-anak kami semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Engkau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Biar kiranya Engkau berikan kami telinga seorang murid yang cepat untuk menangkap, lambat berkata-kata ya Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi pelaku-pelaku dari setiap kebenaran firman-Mu. Kami tidak sama datang ketika kami datang ke tempat ini. Tetapi kami akan membawa berkas-berkasnya yang luar biasa Tuhan. Sehingga hidup kami diberkati. Hingga kami Tuhan yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan pasti berikan jalan keluar. Kami percaya yang hari ini membutuhkan jalan, Tuhan pasti berikan jalan. Yang tertutup akan Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Kerinduan demi kerinduan, apapun yang menjadi kerinduan daripada jemaat-Mu, Tuhan Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Segala kuasa hal apapun yang mencoba untuk tidak memfokuskan kami datang ke tempat ini Tuhan. Segala kuasa-kuasa hal apapun, penghambat-penghambat apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Yang kiranya Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kiranya Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Sekali lagi saya mau melihat tangan-tangan yang siap memuji nama Tuhan dengan sukacita. Sebab Engkau gunung batu kami Tuhan, Engkau kota benteng kami. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan
kuasa Tuhan nyata di dalamku. Yes. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau pada Omega, Engkau awal dan akhir, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ada sukacita, amin. Kita mau berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk Tuhan Yesus. Kita sama-sama percaya, amin, bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Kita punya Tuhan Alfa dan Omega. Yes. Amin. Kita mau sama-sama nyatakan lebih lagi di hadapan Tuhan, amin. Dengan iman dan kepercayaan kita. Mari kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan, saudara. Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, Sebab janji Tuhan tidak pernah janji-Mu tak berubah. Engkau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar, tak Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kami punya pengharapan dalam hidup kami. sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan kami. Kami mau lebih lagi memuja-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih semangat, amin? Amin. Masih mau lebih lagi di hadapan Amin. Tuhan? Masih ada apinya? Amin. Haleluya. Kami mau memuji-Mu lebih lagi, Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami, Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Sebab hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang
tetap berkuasa. Tuhan kita Haleluya. berkuasa. Amin. Baik, dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu. Tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua, sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah. Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi. Bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas.
Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, sebab kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang memilih setiap kami Tuhan untuk diselamatkan. Biar Engkau saja yang berbicara Tuhan, biar kasih-Mu yang nyata bagi setiap kami melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh Yesus. Aku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau
Kami perlu Engkau hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Dari hari ke hari kami perlu Engkau Tuhan. Kami nggak dapat hidup tanpa Tuhan. Kami nggak dapat hidup di luar kasih Tuhan. Kami perlu kasih-Mu, kami perlu anugerah-Mu, kami perlu pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Setiap hari, setiap detik kami perlu Tuhan. Kami nggak tahu apa yang di depan sana Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kekuatan kami, pengharapan kami di tengah dunia yang tidak semakin baik. Kami hanya berharap pada Tuhan. Di tengah ekonomi yang mungkin tidak semakin baik, kami berharap pada Tuhan. Di tengah keadaan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, kami berharap kepada Tuhan. Di tengah ekonomi finansial kami yang belum baik, kami berharap kepada Tuhan. Engkau pengharapan kami Tuhan Yesus. Biar terus mata kami yang tertuju kepada Tuhan. Mata kami memandang Tuhan. Karena Engkau pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat siang hari ini. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Cengkeram kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya dalam hadirat-Mu, Engkau mengubah hidup kami. Ada sukacita, ada kekuatan yang baru. Ada pemulihan Tuhan dalam hadirat-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Setiap jiwa-jiwa datang dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan dalam nama Yesus Tuhan. Menang dalam nama Yesus dari setiap masalah yang ada. Iman semakin bertumbuh, hidup semakin berakar dalam nama Yesus Tuhan. Dan berbuah lebat dalam Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apa ini Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat, setiap kami yang hadir sore malam hari ini, siang hari ini Tuhan. Dan kami keluar dari tempat ini, kami membawa berkat-berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan, amin. Sebelum duduk berikan tepuk tangan pada Tuhan saudara. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya puji Tuhan. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa, jangan biasa di luar saudara ya. Biasa di luar masuk angin. Ya puji Tuhan, terima kasih buat Pak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita siang hari ini. Saya sangat bersuka cita. Saya bawa keluarga saya kali ini saudara karena Pak Gembala nanya, mana baru Regar itu? Jadi saya jalan seperti single aja. Nah hari ini ada istri saya dan kedua anak saya saudara. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu kita sudah ada, nggak terasa saudara kita sudah ada semester kedua di tahun ini. Ya, dan ini minggu keempat, besok minggu kelima, dan bulan depan bulan ke-8 saudara. Biasanya bulan ke-8, bulan 9, gereja-gereja sudah susun panitia Natal. Berarti sudah dekat Natal. Ya, tidak terasa saudara ya, baru rasa kemarin itu kita Natal, tahun baru, dan sekarang sudah mau Natal lagi. Hari-hari begitu cepat, katakan amin. Tapi saya percaya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan gak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Katakan yes. Nah, siang hari ini saya akan sharing firman Tuhan saudara buat kita. Temanya adalah tetap hidup dalam Kristus. Katakan bersama-sama dengan saya, tetap hidup dalam Kristus. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Kolose 2, 6-7. Kolose 2, 6-7. Oke, yang sudah dapat katakan amin. Katakan aha. Ya, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu apa? Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita tempat ini adalah orang-orang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita saya pribadi. Katakan amin. Nah, tapi saudara, dari firman Tuhan ini dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Alkitab katakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tuhan mau saudara, GBI, BKP Aston, kita semua, Tuhan mau kita tidak cukup hanya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam Dia, katakan amin. Tetap hidup dalam Dia, stay dengan Dia. Nggak hanya terima Yesus sebagai Tuhan pribadi saja. Tapi mau kita tetap hidup dalam Dia. Kita pilih tetap hidup dalam Dia. Katakan yes. Berarti ada orang-orang yang nggak mau hidup dalam Dia. Amin. Udah terima Yesus, nggak mau hidup dalam Dia. Udah cukup sebagai orang Kristen aja. Saya udah orang Kristen kok.
Tapi Tuhan mau kita masuk ke level yang lebih dalam. Tetap hidup dalam Dia. Katakan amin. Di ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendak hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Katakan yes. Nah, pertanyaan begini, kenapa Tuhan mau kita tetap hidup dalam Dia? Kenapa Tuhan mendorong kita agar kita tetap hidup dalam Dia? Di ayat 7 katakan tadi, supaya kita berakar, ya benar ya, supaya kita bertumbuh. Terus apa saudara? Dibangun, supaya kita bertambah dalam iman, supaya kita melimpah dengan ucapan syukur. Nah, saya akan bahas ini satu persatu saudara. Katakan yes. Yang mau diberkati katakan yes. Kenapa Tuhan mau kita tetap tinggal dalam Dia? Artinya berarti tetap ada di dalam Dia. Alkitab katakan di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan amin. Dan Tuhan mau kita tetap dalam Dia. Nah yang pertama saudara, karena Tuhan mau kita berakar dalam Dia. Katakan berakar. Katakan berakar. Kita buka Yeremia 12 ayat 2a. Karena Tuhan mau kita berakar dalam Dia. Yeremia 12 ayat 2a. Sudah dapat media? Yeremia 12 ayat 2a. Oke. Ayat 2a saja. Oh, lagi error. Oke, 1, 2, 3. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Pertanyaannya, siapa yang membuat kita tumbuh? Siapa yang membuat kita berakar? Siapa yang membuat kita berbuah? Siapa? Siapa? Ayo jangan ragu, siapa? Tuhan yang membuat kita tumbuh, Tuhan yang membuat kita berakar, Tuhan yang membuat kita menghasilkan buah. Kata amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebuah pohon yang kuat ditentukan dari akar yang kuat. Kata amin. Semakin dalam akarnya menembus tanah, mencapai air, maka pohon itu pasti kuat. Katakan yes. Pasti kuat. Jadi sebenarnya intinya ada di akarnya. Semakin pohon itu kuat, semakin pohon bisa tinggi, menjulang tinggi, itu tentukan dari akarnya yang dalam. Semakin kuat akarnya, semakin dalam akarnya mencapai air, maka pohon itu pasti akan kuat, saudara. Katakan yes. Dan dia akan menghasilkan buah yang lebat. Daun yang hijau akan bertumbuh dengan baik. Pohon itu adalah gambaran hidup kita. Katakan amin. Kita ini harus berakar dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh dengan baik. Supaya kita apa? Berbuah lebat. Katakan amin. Amin. Angin badai sering sekali menguji pohon itu. Benar ya? Pasti angin yang menguji kan? Kalau angin makin kencang, semakin kencang anginnya, semakin kalau akarnya nggak dalam, nggak kuat, pasti pohonnya rontok, saudara. Pasti pohonnya rubuh. Tapi kalau angin kencang, akarnya kuat, itu cuma melambai-lambai saja. Tetap dia, saudara. Kata amin. Tidak akan rubuh, saudara. Begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan. Jika kita tidak sungguh-sungguh berakal dalam Kristus, begitu ada badai datang, begitu ada masalah datang, kita mudah tergoncang. Ya, kita mudah roboh. Nah, di Amsal 12 ayat 3, coba lihat di Amsal 12 ayat 3. Amsal 12 ayat 3. Amsal 12 ayat 3. Yang bagian B-nya saja. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Siapa sih ini orang benar? Ih, ada yang ragu-ragu. Tinggi, siapa kita sih orang benar? Kita ini orang benar yang dibenarkan Kristus. Amin. Akar orang benar, dikatakan apa? Tidak akan goncang. Katakan yes. Semakin dalam saudara berakar dalam Kristus, maka saudara tidak akan tergoncangkan. Katakan amin. Pastikan kita hari-hari ini berakar dalam Kristus. Katakan yes. Akar orang benar selalu ada di tanah yang benar, berakar kuat ke dalam, bahkan sampai ke batang air. Akar orang benar hidup kita kalau kita berakar dalam Kristus, itu akan menembus tanah, di tanah yang benar, saudara ya. Akan berakar kuat ke dalam, bahkan sampai kita mencapai air. Katakan yes. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berakar. Katakan berakar. Katakan kiri kananmu, ayo berakar. Jangan makan akar, berakar saudara. Ayo berakar. Amin. Jika tidak, maka kita akan menjadi orang Kristen apa? Orang Kristen yang dangkal.
tidak tertanam di gereja, mudah goyah dan roboh saudara. Dan ditiup dengan angin-angin rupa pengajaran. Kalau tidak berakar saudara, gampang goyah. Hari-hari ini kan lagi rame saudara ya. Bagi yang ikut media sosial pasti tahu. Ya, angin-angin pengajaran, rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan saudara. Kalau saudara nggak berakar, saudara gampang tersesat. Kalau saudara tidak berakar, saudara gampang tersesat saudara. Hari sedang rame, saya nggak usah sebut namanya. Tapi ada seorang hamba Tuhan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan dan bukan juru selamat. Ini lagi rame di media sosial. Saya berharap GBI, jemaat, keluarga di tempat ini berakar dalam Kristus. Amin. Jangan ikut pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh saudara. Lihat Alkitab, berakar dalam firman Tuhan. Supaya tidak gampang saudara. Katakan yes. Amin. Nah, akar juga apa? Menyerap makanan atau nutrisi kepada pohon. Sehingga dia menghasilkan buah. Jika kita berakar di dalam Tuhan, maka Tuhan akan juga memberikan kita makanan rohani. Amin. Dan kita menjadi Kristen yang sehat dan kuat secara rohani. Katakan yes. Akar juga memberikan pohon untuk apa? Kapasitas untuk menghasilkan buah. Jika kita berakar dalam Kristus, maka kita diberkati dan memberkati. Jadi pohon, jadi akar itu akan membuat pohon itu akan menghasilkan buah, saudara. Arti gini, ketika hidup kita berakar dalam Kristus, maka hidup kita akan jadi orang-orang berkati Tuhan. Kata amin. Dan kita juga jadi saluran berkat buat orang lain. Haleluya. Amsal 12 ayat 12. Coba lihat. Amsal 12 ayat 12. Amsal 12 ayat 12. Coba lihat yang B-nya saudara. Tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Kalau kita berakar dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Kata amin. Siapa yang mau berbuah tempat ini? Bapak Ibu, bertumbuh itu buat kita. Amin. Kita yang bertumbuh tapi berbuah, orang yang melihat, orang yang merasakan makan buahnya. Contoh gini, misal kalau pohon mangga berbuah, siapa yang nikmatin? Siapa yang nikmatin? Kita kan, bukan pohonnya kan? Dulu saya ingat waktu sekolah saudara suka maling mangga saudara. Ibu ketawa. Lempar mangga orang, panjatin rambutan orang. Ya kan benar kan? Kalau pohon berbuah, kalau kita hidup kita berbuah, yang nikmatin siapa? Kiri kananmu yang nikmatin. Ih, dia berbuah ya, dia berbeda. Dia dulu orangnya keras, sekarang lembut, manis. Ada buah roh dalam hidupnya, penuh dengan kasih, penuh dengan penguasaan diri, benar enggak? Ya, akar orang benar mengatangkan hasil, buah. Mari kita berakar dalam Tuhan hari-hari, kata amin. Katakan yes. Bapak Ibu, siapa yang mau berbuah tempat ini? Yang mau berakar, bertumbuh dan berbuah. Saya mau bilang buat kita, mari kita rajin baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu kan sekarang gampang saudara, gak perlu bawa buku. Di punya handphone ada Alkitab kan? Jangan sampai di handphone kita gak ada Alkitab, cuma punya ada game saudara. Bahaya saudara. Kan gampang saudara baca handphone. Pak saya gak bisa baca, sekarang gampang ada audio. Istri saya kalau lagi sibuk nyetrika, dia gak bisa baca kitab, dia pasang audionya. Jadi orang yang di audio itu ngomong. Gampang. Gak ada alasan saudara. Untuk kita gak baca Alkitab. Kata amin. Jadikan pujian penyembahan menjadi gaya hidup kita. Amin. Terus apa saudara? Setialah beribadah. Ini akan menolong kita untuk berakar, bertumbuh dan berbuah. Setia beribadah, jangan malas beribadah. Kata amin. Tapi saya lihat sini jemaat GB BKP Aston adalah orang-orang yang rajin beribadah. Amin. Dan rajin ikut kul. Ya jangan malas ikut kul, gak ada alasan. Pak gak bisa pak, saya ada arisan. Apa tuh saudara? Oh netes. Amin. Nah yang kedua saudara. Yang kedua. Dikatakan tadi yang kedua tadi apa di Kolose tadi? Agar kehidupan kita benar-benar dibangun di atas Dia. Coba kita lihat lagi tadi saudara. Coba kembali lagi di Kolose 2:6-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang pertama tadi berakar dalam Dia. Kenapa Tuhan mau kita tetap tinggal dalam Dia? Karena Tuhan mau kita berakar dalam Dia. Yang kedua, agar hidup kita benar-benar dibangun di atas Dia. Kata amin.
Nah, Matius 7 ayat 24 sampai 27 saudara. Matius 7, 24 sampai 27. Agar kehidupan kita benar-benar dibangun di atas Dia. Oke, 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang apa? Orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Sehingga apa? Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Katakan amin. Nah yang kedua, kenapa Tuhan mau kita tetap tinggal dalam Dia? Yang pertama tadi Tuhan mau kita berakar dalam Dia. Yang kedua, Tuhan mau hidup kita benar-benar dibangun di atas Dia. Alkitab katakan, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya adalah orang bijaksana. Dia seperti membangun rumahnya di atas batu. Ketika badai datang, ketika masalah datang, rumahnya tetap kokoh. Hidup kita tetap kokoh. Yang kedua, ada orang yang mendengar firman Tuhan tapi enggak melakukannya. Dia adalah orang yang bodoh. Dia membangun rumahnya di atas pasir. Bapak Ibu Saudara, jangan bangun hidup kita di atas dasar yang salah, kata amin. Jangan kita sudah lama aja orang Kristen, tapi kita nggak ngerti membangun hidup kita. Ada orang Kristen udah lama 20 tahun, 30 tahun, hidupnya begitu-begitu aja. Datang ke gereja, dengar firman Tuhan, tapi nggak ngelakuin. Hidupnya nggak berubah. Dia membangun hidupnya di atas dasar yang salah. Tapi siang hari ini, mari kita bangun hidup kita di atas dasar yang benar, kata amin. Jangan bangun hidup kita di atas dasar yang salah. Jangan bangun hidup kita di atas pasir. Karena kalau kita bangun hidup kita di atas pasir, nanti ada masalah, badai hidup datang, kita akan rontok saudara. Nah, jangan bangun hidup kita di atas dasar kekayaan. Boleh gak kita kaya? Boleh gak kita kaya? Sampai sini anti kekayaan. Boleh gak kita kaya? Boleh. Boleh gak kita pintar? Boleh. Anak Tuhan harus pintar. Berbeda dengan dunia. Ya, boleh gak kita hebat? Boleh. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Boleh. Ya, jangan bangun hidup kita atas dasar kekayaan kita, harta kita, kebanggaan kita, pencapaian kita, pendidikan kita, relasi kita. Boleh gak kita punya banyak relasi? Boleh. Justru bagus kita bergaul sama orang lain. Bangun hubungan dengan lain, bagus. Tapi dengar baik. Tapi jangan bangun hidup kita di atas dasar itu semua. Amin. Jangan bangun hidup kita atas kebanggaan, kepintaran kita, kehebatan kita, keuangan kita, kekayaan kita. Kenapa? Karena satu waktu semua itu akan sirna. Semua akan habis. Semua akan hilang. Amin. Ya, itu sementara. Tapi bangun hidup kita di atas batu karang yang teguh. Di atas Kristus. Amin. Ketika masalah datang, ketika pencobaan datang, saudara tidak hancur hidup saudara. Kenapa? Saudara sudah bangun hidup saudara atas Kristus. Katakan amin saudara. Haleluya. Katakan yes. Kalau kita bangun hidup kita di atas batu karang yang teguh, kita menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana. Katakan bijaksana. Amin. Nah yang ketiga saudara. Tadi dikatakan agar kita berakar. Terus kita tadi yang kedua tadi apa? Agar hidup kita dibangun oleh Dia. Yang ketiga, agar iman kita bertambah teguh. Katakan bertambah teguh. Jadi kita sudah punya iman nih. Tapi Tuhan mau kita bertambah teguh. Nah, Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Baru dingin AC-nya. Tadi panas banget. Baru kerasa. Roma 1 ayat 17. Udah? Oke, 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata apa? Kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti yang tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti yang tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Siapa di sini orang benar? Sekali lagi. Kita orang benar ya. Coba tunjuk kiri kananmu, kamu orang benar.
Amin. Berarti kita orang benar harus hidup oleh iman. Katakan yes. Amin. Nah, firman Tuhan katakan yang ketiga adalah kenapa Tuhan mau kita tetap tinggal dalam Dia. Yang pertama, Tuhan mau kita berakar dalam Dia. Tuhan mau kita benar-benar hidup kita dibangun atas Dia. Yang ketiga, Tuhan mau agar kita iman kita bertambah teguh. Amin. Orang benar hidup oleh iman. Percaya bukan kenapa kita lihat. Katakan yes. Amin. Orang hidup dalam Tuhan seharusnya saudara ya. Orang hidup dalam Tuhan seharusnya imannya itu semakin bertambah-tambah. Semakin bertambah teguh. Kalau kita hidup dalam Tuhan. Ya. Dari hari ke hari tidak tergoyahkan. Tapi kebanyakan orang faktanya adalah udah lama ikut Yesus, iman gak semakin bertambah teguh. Itu sebabnya Tuhan mau kita tetap dalam Dia. Supaya apa? Supaya iman kita bertambah-tambah dari hari ke hari. Iman ini kan perjalanan saudara. Maka tadi firman Tuhan katakan, bertolak dari iman ke mimpi kepada iman. Ada perjalanan iman. Terus bertambah. Terus bertambah. Bertambah teguh. Ada masalah tetap terus bertambah teguh. Tetap terus bertambah teguh. Katakan amin. Amin. Bertambah teguh. Bukan malah iman kita semakin berkurang. Ya, bukan malah kita kehilangan iman. Akhirnya apa saudara? Rontok imannya. Tapi saya percaya jemaat tempat ini adalah orang-orang yang bertambah teguh imannya. Karena gembalanya juga punya iman yang kuat. Pasti menular saudara. Amin Pak Gembala? Ya. Katakan amin. Yes, itu perlu saudara. Semakin banyak tantangan, semakin banyak masalah, semakin banyak persoalan. Harusnya membuat iman kita semakin teguh, semakin kuat. Bukan mundur dari Tuhan. Bukan imannya semakin rontok. Justru semakin ada masalah, ada pergumulan, ada problem yang kita alamin, iman kita semakin kuat. Kenapa Tuhan izinkan masalah di hidup kita? Kenapa Tuhan izinkan? Supaya iman kita bertambah-tambah. Amin? Amin? Enggak yakin nih. Amin? Jangan-jangan punya banyak masalah enggak? Coba lihat kiri kanan, kamu punya masalah enggak sih? Amin. Semakin banyak masalah yang kita alami, pergumulan yang kita alamin, seharusnya semakin iman kita semakin bertambah-tambah. Kalau Tuhan tolong, pasti kan kita pernah tolong Tuhan kan? Tolong Tuhan 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Itu kan dah kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tolong kita 5 tahun, 10 tahun yang lalu, berarti hari ini pun Tuhan akan tolong kita kok. Amin. Yes. Ya. Semakin kuat, semakin percaya, saudara, bahwa Kristus pasti menolong kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Oke, 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Siapa yang yakin kita lahir dari Allah? Yes. Cuman 5, 10. Yang lain? Lahir dari siapa? Memang kita lahir dari kandungan mama kita, benar. Tapi kita orang-orang Kristus lahir dari Allah. Lihat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Mengalahkan setiap masalah pergumulanmu. Saudara ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Sama-sama katakan. Iman. Katakan amin. Itu Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Kita bertambah teguh dalam iman. Kita mengalahkan dunia. Dunia itu bicara apa? Bicara pergumulan kita. Masalah kita. Katakan amin. Amin. Ibrani 11 ayat 1 saudara. Ibrani 11 ayat 1. Saya yakin setiap kita sering baca firman Tuhan ini. Ibrani 11 ayat 1. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang kita lihat. Lihat, iman adalah dasar. Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan hari-hari ini? Kesembuhan kah? Mujizat kah? Finansial saudara diberkati Tuhan kah? Jodoh kah? Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Dan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman yang bisa mewujudkan itu, kata amin. Harapan-harapan saudara yang belum kelihatan juga, sampai itu terlihat nanti, itu iman yang mewujudkannya. Iman saudara. Itu sebabnya Tuhan bilang bertambah teguh dalam iman. Setiap ada masalah pergumulan bertambah teguh. Yes. Semakin banyak masalah, semakin banyak berkat Tuhan. Katakan amin. Katakan yes.
Katakan kiri kananmu, yes bilang. Amin. Nah, saya coba dalam terjemahan yang lain. Nggak tahu apakah media ada. Tapi dalam terjemahan lain di King James Version atau New King James. Dikatakan begini. Now faith is substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Dikatakan itu substance. Garis bawah substance berarti substansi. Atau bahasa lainnya materi. Jadi iman adalah materi. Materinya itu iman untuk kita mendapatkan segala sesuatu. Rumah, mobil, sakit sembuh, itu iman. Itu materinya. Misalnya gini saudara, siapa di sini yang jago masak? Ada jago masak nasi goreng? Atau masak nasi goreng gosong? Hah? Nasi goreng, coba kalau kita masak nasi goreng, ini saya kasih contoh nih, kira-kira begini contohnya. Kalau kita masak goreng, tentu ada nasinya benar ya. Ada telurnya, ada minyaknya, ada sayurannya, ada cabenya, yang pakai cabe, yang nggak pakai cabe, atau pohon cabe terserah. Ada kompornya, ada wajannya, benar nggak? Coba bayangkan, kira-kira mau masak nasi goreng tapi nggak ada nasinya, nggak ada telurnya, masih bisa. Nggak ada minyaknya, nggak mungkin bisa nasi goreng. Coba bayangin. Jadi artinya apa? Bisa jadi nasi goreng nggak? Bisa jadi nggak? Kalau nggak ada nasi bisa, kalau tidak ada nasi bisa nasi goreng nggak? Kalau ada minyaknya, yang cuma ada wajan sama kompor bisa nasi goreng? Nggak ada yang dimasak, nggak ada nasinya. Sama. Saudara pernah nggak dengar firman Tuhan? Di Alkitab, satu kali Yesus tidak bisa melakukan mukjizat di Nazaret. Pernah baca? Satu kali Yesus nggak pernah melakukan mukjizat. Di tempat lain dia lakukan mukjizat. Tapi di tempat itu Nazaret, di kampung halamannya. Di desanya, di kampung halamannya. Di Bonapasogitnya gitu, kira-kira begitu orang Batak. Gak bisa melakukan mukjizat, kenapa? Karena firman Tuhan katakan, Yesus tidak menemukan iman di antara mereka. Materinya iman. Jadi kalau saudara mau disembuhkan, mengalami mukjizat, mengalami terobosan, mau punya rumah, memang kita bekerja, tapi kita punya iman. Dasarnya apa? Materinya apa? Iman. Katakan amin. Saya percaya setiap kita ingin dipulihkan, katakan amin. Sampai ingin dipulihkan tempat ini. Yang sakitnya disembuhkan, yang rumah tangganya dipulihkan, keuangannya dipulihkan. Amin. Penyediaan Tuhan yang supranatural jadi dalam hidup kita. Materinya iman. Substansinya itu iman. Bukan yang lain. Itu sebab Tuhan bilang bertambah teguh dalam iman. Bertambah. Justru pertolongan Tuhan yang lalu itu membuat melatih iman kita semakin percaya sama Tuhan. Amin. Katakan yes. Saya percaya siang hari ini saudara pasti dipulihkan. Dalam segala hal saudara dipulihkan. Katakan amin saudara. Katakan yes. Punya dasarnya materinya iman. Nah yang keempat saudara yang terakhir. Dikatakan tadi yang pertama supaya kita berakal dalam Kristus. Yang kedua, hidup kita dibangun atas Dia. Yang ketiga, supaya iman kita bertambah teguh dalam Dia. Yang ketiga, yang keempat adalah agar hidup kita limpah dengan ucapan syukur. Katakan amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang udah dapat, katakan amin. Kita baca sama 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lihat, mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan baik atau tidak baik, sakit atau tidak sakit, kekurangan atau kelimpahan. Ya. Firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Gampang gak kita mengucap syukur dalam keadaan kita tidak baik? Ketika uang gak ada di kantong, beli beras itu besok gak ada. Gampang gak? Sakit belum sembuh-sembuh, udah pergi ke dokter, spesialis, udah pergi kemana-mana gak sembuh-sembuh. Bisa gak mengucap syukur? Gampang gak? Gak gampang. Tapi firman Tuhan katakan apa? Mengucap syukur segala hal. Karena apa? Karena itu yang dikehendaki Allah bagi kita. Dalam Kristus Yesus. Tidak gampang. Tapi waktu kita diberkati Tuhan, mobil ada, rumah ada, uang ada, semua ada terpenuhi. Gampang gak mengucap syukur? Gampang gak? Gampang.
Tapi itu biasa di hadapan Tuhan. Tapi waktu kita nggak punya apa-apa, kita kekurangan. Yang Tuhan mau adalah kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Bukan karena kita mengucap syukur karena kita ngalami masalah, bukan. Jangan bilang, Tuhan aku mengucap syukur karena aku sakit. Enggak ada baiknya saudara. Mengucap syukur karena melalui sakit penyakit ini Tuhan akan menyatakan mujizatnya, itu yang benar. Tuhan terima kasih, rumah tanggaku berantakan, aku mengucap syukur. Salah. Karena Tuhan nggak mendesain rumah tangga kita hancur, enggak. Tapi aku percaya Tuhan, melalui sekarang proses dalam rumah tanggaku, aku pisah sekarang, aku percaya Tuhan akan memulihkan. Aku mengucap syukur. Aku pasti ngalamin mujizat. Amin. Iya. Bukan mengucap syukur karena kita sakit, bukan sakitnya. Tapi mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Melalui sakit ini, aku akan melihat pertolongan Tuhan. Aku akan melihat mujizat Tuhan. Tuhan akan dimuliakan. Nah itu dia. Amin. Katakan yes. Haleluya. Kenapa orang susah mengucap syukur? Ayo. Karena fokusnya masalahnya. Tapi kalau fokus kita Tuhan, kita punya masalah nih. Tapi kalau fokusnya Tuhan, kita pasti gampang mengucap syukur. Tapi kalau fokusnya masalahnya, Pak, Bapak nggak tahu sih masalah saya besar. Bukan jemaat yang punya masalah, gembala juga punya masalah, saudara. Besar Pak masalah saya, Bapak nggak tahu Pak. Bagaimana mengucap syukur Pak? Udah bertahun-tahun saya berdoa. Kenapa kalau kita nggak bisa mengucap syukur? Fokusnya masalahnya. Bukan fokusnya Tuhan. Tapi kalau kita fokusnya Tuhan, kita pasti gampang mengucap syukur. Amin, terima kasih Tuhan. Aku percaya. Engkau akan memulihkan hidupku. Aku percaya pasti kemenangan menjadi milikku. Amin. Amin. Orang Israel di padang gurun, kenapa mereka gak bisa mengucap syukur? Padahal mereka melihat pertolongan Tuhan loh saudara. Mereka pingin makan daging, Tuhan kasih daging kok. Makanya kita katakan sepatu mereka gak rusak, sama baju mereka gak rusak loh 40 tahun. Tuhan pelihara, detail sudah, detail Tuhan pelihara mereka. Tapi mereka gak bisa mengucap syukur, kenapa? Karena mereka fokus di padang gurun itu. Tapi saya percaya siang hari ini, kita adalah orang-orang gampang mengucap syukur, katakan amin. Amin, kita akan melihat pertolongan Tuhan, katakan yes. Pandai-pandailah mengucap syukur saudara. Ya, jangan hidup dalam kekhawatiran. Saya mau kasih tahu saudara, orang yang hidup dalam kekhawatiran itu melecehkan Tuhan. Dia gak percaya Tuhan pasti. Tapi saya melihat muka-muka sini bukan muka-muka seperti itu. Adalah orang-orang yang mengucap syukur. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, ayo kita mengucap syukur. Haleluya. Saya tutup dengan ini saudara. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Katakan amin. Ayo pandai-pandai kita mengucap syukur saudara. Nah, saya sudah sampaikan firman Tuhan buat kita siang hari ini. Kita bangkit berdiri saudara. Oh rabasanda rabataka rabasyaka rabaraba. Sikarabataka narabasanda rabaraba. Kita doa sebentar saudara. Sikatakan arabasanda rabaraba. Oh rabatakan arabasanda rabataka rabaraba. Bapa, firman-Mu sudah disampaikan siang hari ini kepada anak-anak-Mu siang hari ini Tuhan. Engkau mengenal setiap hati mereka, Engkau mengenal keberadaan mereka Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan disampaikan siang hari ini bukan sekedar informasi saja. Karena informasi nggak bisa mengubah hidup kami Tuhan. Kami hanya mengetahuinya saja. Tapi biar siang hari kami mendengar firman Tuhan ini sebagai satu berkat buat kami. Makan rohani buat kami. Agar kami berakar, bertumbuh dan berbuah. Kami mau tetap tinggal dalam Tuhan hari-hari ini. Kami gak mau di luar Engkau ya Tuhan Yesus. Karena firman-Mu berkata di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami gak bisa berakar, kami gak bisa bertumbuh, kami gak bisa berbuah Tuhan.
Dan siang hari ini Tuhan, firman-Mu disampaikan. Aku berdoa buat jemaat Tuhan yang ada siang hari ini. Siapapun mereka Tuhan. Biar mereka, setiap mereka, tolong mereka untuk berakar dalam Tuhan. Berakar dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Beribadah dengan sungguh, baca firman dengan sungguh. Cool dengan sungguh. Dan biarlah doa pujian penjemahan menjadi gaya hidup mereka dalam nama Yesus. Mereka berakar dalam Tuhan. Dan mereka bertumbuh dan mereka menghasilkan buah. Dan buah itu banyak dinikmati banyak orang. Ada perubahan hidup dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan siang hari juga berdoa mereka hidup mereka dibangun di atas batu karang, di atas firman Tuhan. Di atas pribadi-Mu sendiri Tuhan Yesus. Tidak membangun hidup mereka atas kebanggaan mereka, kekayaan mereka, semua pencapaian mereka. Tapi biarlah mereka membangun hidup mereka di atas batu karang, di atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan biarlah iman mereka bertambah teguh. Semakin hari setiap masalah pergumulan yang mereka alami. Melatih iman mereka semakin kuat. Semakin kuat. Berjalan semakin kuat. Berjalan semakin kuat. Iman semakin kuat. Semakin diperbesar kapasitas iman mereka. Dan apapun persoalan mereka hari-hari ini Tuhan Yesus. Tolong mereka. Aku berdoa pemulihan terjadi di antara mereka dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Yang butuh mujizat berikan mujizat dalam nama Yesus Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang buta bisa melihat. Suami-suami dipulihkan, istri dipulihkan, keluarga dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Dalam nama Yesus. Yang butuh jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar. Yang butuh pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baru. Usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu siang hari ini. Buat iman mereka semakin teguh Tuhan. Materinya adalah iman. Untuk mencapai, untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Dan biarlah juga mereka melimpah dengan ucapan syukur Tuhan Yesus. Tidak ada menggerutu, tidak ada mengeluh. Tapi kami melimpah dengan ucapan syukur. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat siang hari ini, berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir siang hari itu. Berkati mereka, urapi mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan, amin. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman seminggu sepekan. Shalom. Puji nama Tuhan. Apakah kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Saya mewakili jemaat dan para pelayan yang ada di gereja kita GBI BKP Aston mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Daner Nicholas Hasibuan. Semoga Bapak diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pelayanan Bapak diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema bagi jemaat Tuhan pada siang hari ini. Puji nama Tuhan. Saya membacakan kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Hari Selasa 2 terobosan UEB pukul 11 online atau via Zoom. Hari Rabu Menara 2 di Ruko Kenari pukul 19 onsite serta dengan online via Zoom. Infokul. Hari Kamis ada Kul Eklesia pukul 19 di tempat Ibu Rita Esther. Hari Kamis ada Kul Bebel Cikarang pukul 19 via online atau Zoom. Hari Jumat ada Kul Daud pukul 19 di rumah Bapak Sitorus. Hari Jumat ada Kul Yobel Glory pukul 19 di tempat Opung Kelara Siregar. Hari Jumat ada Kul Bethsaida pukul 18 di tempat Jeruk Raya. Hari Sabtu ada 2 fajar pukul 5 pagi via Zoom. Hari Minggu perlu kita ingat bahwa kita beribadah di Ruko Kenari THB yaitu pukul 16 sampai dengan pukul 17.30 yang disertai dengan sekolah minggu. Sore nanti pukul 17 ada Kul Youth di Ruko Kenari THB. Sebentar kita melihat kegiatan Youth. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all.
Tuhan, sampai di situ kegiatan youth kita. Siapa yang ingin bergabung nanti bersama youth, mari ke sana. Ada di sana Boru Regar, Boru Nenggolan, ada juga Boru Hasibuan. Puji nama Tuhan. Sampai di situ pengumuman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Sungguh kami sangat bersyukur di siang hari ini Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Dan di mana firman-Mu telah kami terima, biarlah firman itu Tuhan bertumbuh, berbuah dan berakar dan menghasilkan buah lebat dan manis di hati kami Tuhan. Sehingga kami menjadi berlaku firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami angkat amplop persembahan kami Tuhan. Kuduskan, tahirkan kerana persembahan ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di gereja kami GBI BKP Aston dan Kenari Tuhan. Berkati tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Terpujilah Tuhan, biarlah kami mengucap syukur di dalam segala setiap hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu, lebih sungguh-sungguh katakan, Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah rumah tangga, suami istri dan anak-anakmu. dan Diberkatilah usaha ladang pekerjaanmu. Di dalam nama Yesus. daerahku. Dan kiranya Dan kiranya tangan-Mu menyertai tangan aku Tuhan yang perkasa melindungi aku melindungimu dari petaka maut mara bahaya. daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. pulanglah, terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara, mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita nanawan, dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang telah diberkati dan tetap percaya, mari sama-sama katakan, amin.